Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka nggak tahu. Ini ngerusak nggak kalau misalkan saya ganti kampasnya doang, mangkoknya nggak diganti. Untuk seal bocor ini belum tentu pulinya rusak. Untuk ngeceknya gampang, tinggal dibuka aja kayak gini ya. Kayak gini gimana, masih bisa dipakai apa enggak? Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Canggih Channel, yaitu salah satu channel yang akan selalu membahas masalah dan solusi. Nah, untuk video kali ini sekarang kita akan mengenal lebih jauh lagi dalaman CVT dengan keadaan yang seperti ini. Teman-teman bisa lihat, dengan keadaan yang seperti ini, itu sealnya pada bocor ya, seal grup A, seal A spuli pada bocor. Dia kesini pun tuh lihat, itu sampai banyak olinya ini ya. Dengan keadaan yang seperti ini, part mana ajakah yang wajib diganti ataupun yang harus diganti, dan mana ajakah yang masih bisa dipertahankan? Oke teman-teman ya, sekarang kita mulai dari roller dulu. Nah, ini roller, ini kan roller udah gepeng. Maksud saya di sini tuh, posisikan kita sekarang lagi nggak ada duit ya, lagi nggak megang duit, ataupun kita sekarang lagi megang duit tapi duitnya mau dipakai buat kebutuhan yang lain. Otomatis kan kita bingung, bener. Yang niatnya kita hanya servis ringan doang, servis biasa dengan dana yang ala kadarnya gitu, bener nggak? Tapi pas dibuka CVT-nya banyak banget kerusakan seperti ini. Sampai saya dulu sering banget ngalamin orangnya balik dulu ke rumah, niatnya dia mau ngambil duit dulu. Nggak ada duit bang, iya nggak ada duit, saya minta ke istri saya, katanya mau dipakai buat anak sekolah, buat inilah, buat itulah. Nah berarti kan dia maksain, bener nggak? Berarti kan dia maksain. Dengan keadaan yang seperti ini dia maksain, kenapa? Karena dia takut gitu, karena dia takut motornya takut jadi nambah parah lah, nambah rusak dan lain sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka nggak tahu. Nah makanya sekarang saya di sini berbagi sama teman-teman, bila suatu saat nanti teman-teman mempunyai permasalahan yang seperti ini, jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Seperti ini roller, ini kan udah gepeng, nah ini masih bisa dipakai. Kan biasanya nanya, bener gak? Itu kalau misalkan dipakai bisa kuat berapa lama? Nah kalau misalkan itu tergantung dari jarak motor yang kita tempuh. Intinya yang saya jelaskan di sini adalah kita jadi mempunyai waktu dulu untuk nyari duit atau enggak nabung dulu gitu, bener nggak? Jadi nggak sekaligus harus hari itu ganti nih, kalau nggak ganti ntar jebol dan lain sebagainya. Intinya gitu ya. Sekarang kita geser ke kampas ganda. Nah kalau ini kan kampas ganda, teman-teman bisa lihat, bener nggak? Ini kampas ganda udah gesek ke besinya, udah kena, ini udah habis tuh, bener ya, ini udah gesek ke besi. Nah kalau misalkan ini harus diganti, jadi duitnya bisa pakai buat ganti ini dulu, yang penting dulu mana dipilih. Oke ya, karena nih ini lihat, ini kan udah kena ke besi tapi mangkoknya masih bagus tuh, bener ya, mangkoknya masih bagus. Ini mangkoknya walaupun udah kena ke besi tapi dia belum tentu rusak, ada yang rusak ada yang enggak. Kalau ini enggak rusak, jadi untuk nentuin rusaknya mangkok itu tinggal diginiin aja pakai tangan, kerasa. Kalau gergel atau udah dalam dia rusak, tapi kalau ini belum, masih rata nih. Ini ngerusak nggak kalau misalkan saya ganti kampasnya doang, mangkoknya nggak diganti? Kalau keadaan mangkoknya kayak gini enggak ya, walaupun memang udah kena ke babetnya, tapi kalau keadaannya kayak gini saya pastikan enggak, karena ini masih rata. Pokoknya teman-teman bisa pakai gini aja, pakai kuku diginiin, ini kerasa. Oke ya, sekarang kita geser ke puli ya. Nah ini puli, teman-teman bisa lihat, ini debu campur grease, campur gemuk, berarti sealnya bocor. Oke ya, sini kan bisa lihat nih, ini tandanya seal bocor. Oke ya, untuk seal bocor ini belum tentu pulinya rusak. Untuk ngeceknya gampang, tinggal dibuka aja kayak gini ya. Tuh, ini kan kelihatan, ini grease-nya habis, gemuknya habis, tapi di sininya dia belum rusak ya. Gemuk habis, ini belum rusak, jadi ini masih bisa ketolong, ini pulinya masih bisa ketolong. Jadi teman-teman tinggal ganti sealnya aja, terus kasih grease lagi, udah paten lagi. Oke ya, untuk mengganti seal, cara mengganti seal dan untuk merawat puli ada di video yang ini, teman-teman bisa klik aja di situ. Oke, sekarang kita geser ke rumah roller. Oke ya, ke rumah roller. Ini rumah roller tuh, ini rumah rollernya masih bagus, masih bisa dipakai, walaupun di sininya udah gentong dikit, betul ya, udah gentong baret, tapi ini masih bisa dipakai. Tandanya kayak gini aja, masukin bosnya. Ini kan agak oblak tuh, tapi masih bisa dipakai nih. Ntar dikasih grease lagi dia udah paten lagi ya. Ini nggak harus diganti, nggak apa-apa, nggak bakalan menimbulkan bunyi. Kalau misalkan masih kayak gini nggak bakalan menimbulkan bunyi, walaupun ini udah agak sedikit goyang. Ini ada slider, ini slider udah tuh
udah longgar. Nah biasanya dia kalau misalkan udah longgar kayak gini menimbulkan suara tok 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 tok, baik di gas awal, di centok awal, ataupun kita kalau misalkan udah oblak parah banget ini, pas ketika gas turun pun dia ada bunyi juga tok 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 kayak gitu. Apalagi di Vario itu sangat nyaru banget ya. Nah ini sebenarnya bisa diakalin dengan cara diganjel di sininya. Ini diganjel, kalau saya biasanya menggunakan ganjel dengan botol plastik ya, botol plastik, baik itu dari botol oli, pokoknya yang plastiknya nggak tebel lah ya, yang plastiknya yang sedikit tipis, ini bisa diganjel, dan itu paten lagi karena bahannya sama bahan plastik. Geser ke pibel, sekarang pibel kita lihat ini kan udah pecah-pecah ya. Kalau udah pecah kayak gini gimana, masih bisa dipakai apa? Nggak bisa, dengan catatan kitanya bener-bener kalau nggak punya duit ini masih bisa dipakai ya. Jadi kita punya waktu untuk nabung dulu intinya gitu. Tapi kalau misalkan udah pecat kayak gini, ini kan udah hilang nih. Nah kalau misalkan nggak diganti, justru ntar ke motornya ini akan agak sedikit berisik ya, kelatak kelotok kayak gitulah, karena ini kegencet sama puli ntarnya. Jadi kalau misalkan udah pecat kayak gini, ini saya sarankan untuk diganti. Nah terus gimana dengan seal yang bocor ini? Ini ada seal truk as, ini ada seal as puli. Kalau udah bocor kayak gini gimana ini? Saya sarankan ganti ya teman-teman ya. Saya sarankan ganti kalau udah bocor kayak gini karena efeknya banyak. Dan kalau ngomongin harga, ini harganya murah. Ini hanya 10 ribuan saja kalau di daerah saya. Nah, untuk masalah ini saya sarankan ganti karena efeknya banyak. Kalau misalkan oli yang di sini seal yang di sini bocor, ntar oli yang dari mesin dia akan ke sini, akan bocor ke sini. Jadi oli yang di mesin cepat habis. Terus ke bagian komponen CVT pun dia akan menjadi cepat rusak. Kenapa? Karena kecampur sama oli sama debu hingga akhirnya kan jadi seperti ini nih. Hingga akhirnya jadi seperti ini. Roller pun nanti akan menjadi selip. Untuk perawatan roller dan cara pemasangan roller yang baik dan benar saya udah buatkan di video sebelumnya. Buat yang pengen tahu silahkan klik tulisan yang muncul di atas ini. Oke. Dan selain daripada itu pun ke V-bel, ke kampas ganda itu akan menjadi cepat rusak ya teman-teman ya, karena dia gesek nantinya. Oke ya. Dan untuk seal as puli ini kalau misalkan bocor kayak gini, ini efeknya apa? Efeknya akan berdampak pada gearbox ini ya. Ini kan ada gearbox di dalamnya, sini ada gigi lagi namanya gigi rasio. Nah ini kalau misalkan olinya kurang, olinya habis, ini akan menimbulkan banyak sekali bunyi, dari bunyi gerosok, bunyi ngiung, bunyi nangis yang kayak gitu-gitu. Itu disebabkan dari gigi rasio sini. Dan kalau misalkan ininya bocor kan ntar olinya jadi berkurang. Oke teman-teman ya. Selain daripada itu pun dari selang kawah ini juga harus diperhatikan. Untuk perawatan ini saya udah buatkan video khusus sebenarnya. Tinggal klik aja tulisan yang muncul di atas ini juga. Di situ sudah saya jelaskan tentang caranya merawat gearbox rasio ini. Oke teman-teman ya. Untuk video kali ini saya rasa cukup karena hanya itu yang ingin saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata saya minta maaf. Jika ada yang kurang silahkan isi di komentar. Jika teman-teman suka video ini silahkan like. Jika bermanfaat silahkan share. Saya Pebi Jangibi channel undur diri. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.